Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejana pangkeun wasta pun Yayang Yunita NPM 0027. Abi di dieu bade mempresentasikan resum skripsi anu judulna Pemetaan Bahasa Sunda di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kajian dialektologi anu disusun ku Titi Rahmawati Antragan 2018 Sastra Sunda. Lajeng wae Indonesia teh seueur pisan keragaman jeung kekayaan akan budayana sapertos keragaman suku, adat, istiadat anu aya, serta keragaman alat komunikasi anu digunakeun dina kahirupan sasapoe teh nyaeta bahasa. Di Indonesia seueur pisan bahasa daerah anu digunakeun, bahkan dugi ka ribuan bahasa. Ieu dina pepetana teh menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah salah satu ciri yang menjadi pembeda bahasa dengan menggunakan bahasa. Maka setiap kumpulan masyarakat bisa menjadi dirinya sebagai kesatuan yang bertolak belakang dengan kumpulan masyarakat lainnya. Jadi bahasa teh ngagaduhan sifat anu dinamis jeung mana suka. Jadi bahasa bisa robah seiring berkembangna zaman. Tapi seiring berkembangna zaman berjalanna waktu jeung berkembangna zaman, bahasa teh bisa keneh digunakeun nalika berkomunikasi. Dina nalika keur berkomunikasi biasana ngagunakeun bahasa tertentu. Nah, dina bahasa teh aya anu disebut kosakata. Menurut Tarigan, bahwa kosakata adalah kata-kata yang merupakan pemendaharaan suatu bahasa. Terus aya dialektologi adalah ilmu yang mempelajari variasi-variasi bahasa dengan memperlakukannya dengan struktur yang utuh. Variasi bahasa atau variasi bahasa atau ragam bahasa anu terjadina diakibatkeun ku ayana keragaman sosial jeung keragaman fungsi bahasa. Anu dimaksudkeun keragaman sosial teh dan keragaman fungsi bahasa nyaeta sebagai alat interaksi dina kegiatan komunikasi masyarakat anu beragam. Jadi akibatna masyarakat dari suku Sunda ketika berbicara bahasa Indonesia akan muncul kekhasan dialek. Contohna teh siga mau kemana ih ai kamu misalnya teh sapertos kitu. Terus aya geografi dialek, mempelajari hubungan yang terdapat di dalam ragam-ragam bahasa yang menitikberatkan kepada suatu ruangan atau tempat yang terwujud ragam-ragam dialek tersebut. Nah, terus aya letak geografis. Di antara variasi geografis bahasa Sunda adalah bahasa Sunda di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan dan 15 kelurahan. Salah satunya yaitu Kecamatan Mandirancan yang memiliki luas 25,63 km kubik. Di Kecamatan Mandirancan sendiri terdapat 12 desa, yaitu Desa Mandirancan, Sukasari, Seda, Cirea, Nanggela, Nanggerang Jaya, Kartawinangguna, Randobawa Ilir, Salakadomas, Pakembangan, Randobawa Girang, dan Trijaya. Terus aya satu di antara variasi geografis bahasa Sunda adalah bahasa Sunda di Jawa Cirebon. Sehingga bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Sunda Kuningan dan bahasa Jawa Cirebon. Atau kosakata campurannya tuh BSK dan BJC. BSK dan BJC. Lajeng wae ieu mah sapertos nama biasanya tos tararang rerencangan sadayana oge. Dialektologi dialektologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialek yang berarti variasi bahasa atau logat, dan logos yang berarti ilmu. Jadi dialek adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi bahasa atau logat. Terus aya pengertian dialek, variasi bahasa atau ragam bahasa berdasarkan faktor geografis. Menurut Adi Sumarto, mengemukakan istilah dialek berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos yang pada awalnya dialektos dipakai di Yunani berdasarkan hubungannya dengan kondisi dari bahasa itu sendiri. Next slide-nya, ieu teh aya pembedaan dialek. Anu ku abi dilebetkeun mah tina perbedaan dialek teh ngan aya
hijinya dilebatkeun tapi bakal disebatkeun deui. Contohna ya perbedaan onomasilogis, yaitu perbedaan yang menunjukkan nama bebenda berdasarkan satu konsep yang diberikan di beberapa tempat yang berbeda. Contohnya teh kaondangan, ondangan, jeung kondangan. Eta sama sami wae arti nama menghadiri pernikahan. Terus aya perbedaan semasilogis. Kebalikana di perbedaan onomasilogis, yaitu perbedaan yang memberi nama yang sama di beberapa konsep yang berbeda. Misalnya teh jika Padang. Padang teh nama suku bangsa tiasa, nama kota tiasa, nama kebudayaan tiasa, nama bahasa tiasa, terus nama makanan khas oge tiasa. Janten perbedaan dialekna teh kitu. Lanjut, metode penelitian dan sumber data. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Pengumpulannya penelusuran studi pustaka, mencari dan mengumpulkan bahasa Sunda di Kecamatan Mandirancan, dan mengklasifikasikan data. Terus metode dan teknik analisis data menggunakan metode kajian diatribusional. Teknik kajian data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh dengan data acuan Swades, lalu diklasifikasikan berdasarkan kosakata yang dapat dijadikan sebagai data penelitian. Terus ada metode dan teknik penyajian analisis data. Ada 2 macam teknik, yaitu penyajian data hasil analisis data formal dan informal. Terus sumber datanya itu ada 2, ada primer dan sekunder. Kalau primer itu berasal dari warga lokal di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Sedangkan sekunder sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpulan data, misalnya yaitu dari jurnal-jurnal atau dari buku. Nah, terus ada proses analisis. Di proses analisis itu ngambil 4 desa sebagai sampel. Desa Mandirancan sebagai pusat dari Kecamatan Mandirancan, Desa Rando Bawah Ilir sebagai desa bagian selatan dari Kecamatan Mandirancan, Desa Nanggela sebagai desa yang berlokasi di sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Desa Sindangwangi sebagai bagian dari Desa Kabupaten Cirebon, dan Desa Cirea sebagai desa yang berlokasi di sebelah barat yang merupakan perbatasan langsung dengan Desa Mantang Haji sebagai bagian dari Desa Kabupaten Cirebon. Terus ada variasi bahasa Sunda di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Variasi bahasa Sunda di Kecamatan Mandirancan sendiri memiliki keunikan yang menjadikan 2 Cirebon. Mayoritas masyarakat Kabupaten Cirebon berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa Cirebon, sehingga terdapat alkulturasi antara Jawa Cirebon dengan bahasa Sunda Kuningan. Nah, seperti yang ada di tabel 4.1 variasi kosakata bahasa Sunda di Kecamatan Mandirancan. Sebenarnya ini ada 89 variasi kosakata, tapi saya cuman masukkan 28 kosakata. Next. Terus ada persamaan bunyi variasi bahasa di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Dimaksudkan persamaan bunyi dalam 4 desa yang menjadi lokasi pemupuan data, yaitu semua desa menggunakan kosakata yang sama. Seperti yang ada di tabel 4.2, persamaan bunyi variasi bahasa Sunda di Kecamatan Mandirancan. Sebenarnya ada 44 persamaan, tapi saya mengambil satu sebagai contoh di nomor 27, yaitu kata dasarnya tuh nanas. Kata dasarnya nanas. Terus di Desa Rando Bawah Ilir tuh danas, di Desa Mandirancan danas, Desa Cirea danas, di Desa Nanggela juga danas. Terus deskripsi persamaan bunyi variasi bahasa di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Sebagai contoh nanas yang memiliki pelambangan danas. Semua desa yang menjadi lokasi pemupuan data menggunakan pelambangan danas.
Untuk memaknai kata nanas, pelambangan danas merupakan kosakata yang berasal dari bahasa Sunda dialek Kecamatan Mandirancan. Sedangkan kata ganas merupakan kosakata yang berasal dari bahasa Sunda baku dan kata nanas berasal dari bahasa Indonesia. Ketiga kosakata tersebut memiliki kemiripan dalam segi fonetisnya. Perbedaannya hanya terdapat pada fonem konsonan dengan urutan yang sama, yaitu fonem konsonan D pada kata danas, fonem konsonan G pada kosakata ganas, dan fonem konsonan N pada kosakata nanas. Terus ada perbedaan bunyi variasi bahasa antara satu desa dengan ketiga desa lainnya di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Dimaksud perbedaan bunyi bahasa antara satu desa dengan ketiga desa lainnya dalam 4 desa menjadi lokasi pemumpuan data, yaitu satu desa yang menggunakan kosakata berbeda dengan 3 desa lainnya menggunakan kosakata yang sama. Nah, seperti yang di tabel 4.3, perbedaan bunyi variasi bahasa Sunda di antara satu desa dengan ketiga desa lainnya di Kecamatan Mandirancan. Contohnya anak laki-laki, kata dasarnya anak laki-laki, tapi di desa Rando Bawah Ilir tuh oton. Nah, kalau di desa Mandirancan sama desa Cirea, desa Nanggala tuh AA semuanya. Jadi perbedaannya cuma di desa Rando Bawah Ilir. Terus daftar kosakata yang termasuk ke dalam perbedaan bunyi variasi bahasa antara satu desa dengan ketiga desa lainnya di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan ditemukan 27 data kosakata berdasarkan perbedaan bunyi. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa desa Rando Bawah Ilir adalah desa yang masih banyak mempertahankan dialek khususnya. Dialek khususnya itu dialek Kecamatan Mandirancan. Sejumlah 15 kosakata yang masih sering digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari. Sedangkan di desa Mandirancan banyak masuk kosakata yang sudah diakulturasi ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga banyak kosakata di desa Mandirancan menggunakan bahasa yang diindonesiakan. Hal tersebut dipengaruhi karena desa Mandirancan sebagai pusat dari Kecamatan Mandirancan. Lanjut ke perbedaan bunyi variasi bahasa antara dua desa dengan dua desa lainnya di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Dimaksud perbedaan bunyi bahasa antara dua desa dengan dua desa lainnya tuh 4 desa yang menjadi lokasi pemumpuan data, di mana dua desa tuh menggunakan kosakata yang sama dan dua desa tuh beda. Seperti yang ada di tabel 4.4, yang nomor 1 tuh banyak sekali, kata dasarnya banyak sekali, tapi di desa Rando Bawah Ilir tuh galanya, terus di desa Mandirancan loba pisan, di desa Cirea galanya, terus di desa Nanggala tuh loba pisan. Jadi desa Rando Bawah Ilir dengan desa Cirea tuh sama, menggunakan menggunakan bahasa galanya, dan desa Mandirancan dan desa Nanggala menggunakan bahasa loba pisan. Nah, perbedaan bunyi variasi bahasa antara dua desa dengan kedua desa lainnya di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan ditemukan 16 data kosakata berdasarkan perbedaan bunyi. Tiap-tiap titik pengamatan memiliki pelambangan yang berbeda dalam menunjukkan 16 konsep pada kosakata tersebut. Berdasarkan tabel dan peta di atas dapat diketahui bahwa setiap tempat penelitian memiliki variasi dialek yang berbeda-beda. Meskipun pada dasarnya masih dalam satu lingkup yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara desa Rando Bawah Ilir dan desa Nanggala masih banyak mempertahankan dialek Kecamatan Mandirancan dengan sebanyak 6 data kosakata. Sedangkan desa Mandirancan dan desa Cirea banyak menggunakan kosakata yang secara umum juga digunakan di daerah atau di tempat lainnya. Terus next ke fonem variasi bahasa di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Dimaksud fonem variasi bahasa tuh dalam 4 desa yang menjadi lokasi pemumpuan, beberapa desa tuh menggunakan kosakata dengan fonem vokal yang diganti menggunakan fonem konsonan, diganti tanpa menggunakan konsonan pada kosakatanya.
fonem konsonan pada kosakatanya seperti yang ada di tabel 4.6. Perbedaan bunyi fonem vokal variasi bahasa Sunda di semua desa di Kecamatan Mandirancan. Kata dasarnya tuh danau. Di desa Randobawa Ilir tuh setu, terus di desa Mandirancan situ, di desa Cirea danau, di desa Nanggela tuh setu. Terus ada kata dasarnya kamar. Di desa Randobawa Ilir tuh kamar. Terus di desa Mandirancan kamar, di desa Cirea kamar, di desa Nanggela kamar. Nah, pada kosakata kamar, pada pelambangan kamar digunakan oleh desa Randobawa Ilir, desa Mandirancan dan desa Cirea, sedangkan pelambangan kamar digunakan di desa Nanggela. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa yang berbeda. Pada kata kamar berasal dari bahasa Sunda dialek Kecamatan Mandirancan, sedangkan kata kamar berasal dari bahasa Indonesia. Namun kedua kosakata tersebut tuh memiliki kemiripan dalam segi fonetisnya. Perbedaan pun terlihat tuh pada urutan fonem yang sama. Terus pada fonem vokal pada kosakata kamar dan fonem vokal a pada kosakata kamar. Begitu. Lanjut ke fonem konsonan variasi bahasa di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Perbedaannya tuh dari diklasifikasikan berdasarkan perbedaan bunyi fonem konsonan yang ada di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Seperti yang ada di tabel 4.7, perbedaan bunyi fonem konsonan variasi bahasa Sunda di semua desa di Kecamatan Mandirancan. Contohnya kata dasarnya tuh ada genteng. Genteng kan. Terus kalau di desa Randobawa Ilir tuh ada kenteng. Di desa Mandirancan ada genteng. Terus di desa Ciria ada kenteng. Terus di desa Nanggela tuh ada genten. Terus sebenarnya ini nomor 2 tuh koclok ya. Cuman saya tipe. Tuh. Terus ada perbedaan bunyi variasi bahasa di semua desa Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Ditemukan 2 data kosakata berdasarkan perbedaan bunyi variasi bahasa di semua desa. Tiap-tiap titik pengamatan memiliki pelambangan yang perbedaan dalam menunjukkan 2 konsep kosakata tersebut. Desa tersebut berasal dari bahasa yang berbeda. Pada kosakata kenteng berasal dari bahasa Sunda Kabupaten Kuningan. Itu sebanyak 129. Terus sedangkan kata genteng berasal dari bahasa Indonesia. Namun kedua kosakata tersebut tuh memiliki kemiripan dalam segi fonetis. Perbedaannya pun terlihat tuh pada fonem konsonan dalam urutan yang sama. Misalkan dari kata huruf K pada konsonan kenten dan fonem konsonan G pada konsonan genteng. Kita lanjut ke kesimpulan. Desa tersebut masih kental dengan bahasa ibu dari dialek aslinya dan penuturnya pun masih banyak dari kalangan berusia lanjut yang memang dari lahir hingga tua tinggal di desa tersebut. Serta bahasa yang digunakan sehari-hari pun lebih sering menggunakan bahasa Sunda berdialek Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sehingga mengakibatkan masyarakat yang berasal dari Kabupaten Kuningan tidak bisa atau kurang lancar menyebutkan kosakata bahasa Sunda yang dilengkapi dengan tambahan vokal e. 4 desa yang menjadi lokasi pemumpuan data, yaitu Desa Mandirancan, Desa Randobawa Ilir, Desa Cirea, dan Desa Nanggela dapat disimpulkan bahwa terdapat 89 data kosakata yang ditemukan. Di antaranya terdapat 44 kosakata yang sama di setiap desa, 27 kosakata yang berbeda pada satu desa dengan ketiga desa lainnya memiliki kesamaan. Terus ada 16 kosakata yang berbeda pada setiap 2 desa dan 2 desa lainnya. 2 kosakata yang berbeda pada semua desa serta terdapat 6 kosakata yang berbeda dalam fonem vokal dan fonem konsonannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.